Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan maqbulan wa alhiqna bi 'ibadikas salihin amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi syani zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa ahbabina wa masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah annallaha yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnati wal imtihan bi haqqi sayyidi wa dil adnan ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, khususnya tokoh-tokoh agama dari Wulingi, Blitar. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid Miftahul Jannah, leres nggih? Miftahul Jannah Wulingi, Blitar, beliau Kiai Haji Farhan hafizahullah. Yang terhormat Sekretaris Masjid Miftahul Jannah Kiai Haji Muhaimin akramahullah. Hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Miftahul Jannah yang mudah-mudahan senantiasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sighot sholawat sudah bisa ditampilkan panitia operator? Saged sampun. Sighot sholawat ingkang kula titipaken niku wau. Mboten saged. Oh mboten, nggih pun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, izinkan kami menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu ataupun kaitannya dengan agama. Para ulama-ulama terdahulu ketika menjumpai majelis ilmu, ketika menjumpai halakoh-halakoh ilmiah, senantiasa menyampaikan pesan penting yang berupa innallaha yu'tid dunya liman yuhibbuhu wa liman la yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Walakinnahu ta'ala yu'tid dina illa liman yuhibbuhu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan agama, iman, Islam kecuali hanya kepada orang yang dicintainya. Allahumma amin. Jika kita mendapati mobil yang bagus, rumah yang bagus, atau harta yang melimpah, tentunya itu dimiliki oleh semua orang, bukan hanya yang ahli iman, bahkan non muslim, bahkan orang yang gento-gentone wong, bahkan orang yang nakal-nakalnya orang, niku pasti juga memiliki harta, memiliki dunia, mungkin melebihi kita. Seperti itu. Akan tetapi iman, Islam, keistiqomahan panjenengan rawuh ing dalem majelis ilmu, keistiqomahan panjenengan rawuh ing dalem jamaah 5 waktu, niku tidak akan mungkin dianugerahkan
kepada orang nggih, kecuali orang tersebut memang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Nah, melalui majelis ilmu yang mulia ini kami mohon diperkenankan untuk, kalau sah nggih takbirnya, mengijazahkan satu sighat sholawat, di mana orang ketika mengistiqomahkan satu sighat sholawat ini niku sama halnya sekali membaca sama seperti membaca sholawat 6 juta kali. 6 juta kali. Fadilahipun mau sholawat sepindah niku kan sallallahu biha alaihi asyra. Jadi Allah Ta'ala akan bersalawat kepada dia 10 kali. Nah, kalau sholawat 6 juta kali, Masya Allah, kan luar biasa yang seperti ini. Gitu nggih. Fadilahnya sholawat sudah di mana-mana sudah banyak dibaca, banyak dibahas. Monggo sarang-sarang dipun tirukan nggih, dalem nggih. Nuwun sewu nggih Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak. Nuwun sewu nggih. Dipun tirukan nggih. Mas-mas, Mbak-mbak dipun tirukan nggih. Mbak-mbak di sini alhamdulillah, kalau mbek-mbek enggak ada. Ada di tempat lain. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alfu alfi salatin. Alfu alfi salatin. Ma'a alfi alfi salamin. Alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin. Ma'a alfi alfi salamin. Alaika ya Habiballah. Alfu alfi salatin. Ma'a alfi alfi salamin. Alaika ya amina wahyillah. Sepindah malih. Alfu alfi salatin. Ma'a alfi alfi salamin. Alaika ya Habiballah. Alfu alfi salatin. Ma'a alfi alfi salamin. Alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin. Ma'a alfi alfi salamin. Alaika ya amina wahyillah. Nah, ijazah niki dipun paringaken saking salah seorang wali besar di tanah Suriah, Damaskus, tanah para anbiya, yaitu Syekh Ali Al-Farruji, guru dari guru kula. Kalau kita memaknainya alfu alfi niku artinya 1 juta. 1 juta niku bahasa Arabnya miliun wahid. Tapi kalau ada bahasa Arab lain alfu alfi niku artinya 1 juta. Alfu alfi sholatin, 1 juta sholawat. Ma'a alfi alfi salamin, ditambah 1 juta lagi, pinten punan? Pinten? 2 juta. Alaika ya Rasulullah. Kemudian alfu alfi sholatin. Ma'a alfi alfi salamin. Alaika ya Habiballah. Niku sudah piro? 2 tambah 2 4. Alfu alfi sholatin. Ma'a alfi alfi salamin. Alaika ya amina wahyillah. Ada 6. Sudah 6 juta kali sholawat. Padahal cuma 1 sighat. Monggo kita ulang sareng-sareng. Kadose bapak-bapak kok lemes ngoten. Nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alfu alfi sholatin. Ma'a alfi alfi salamin. Alaika ya Rasulullah. Alfu alfi sholatin.
ma'a alfi salamin alaika ya habiballah alfi salatin ma'a alfi salamin alaika ya amina wahyillah alfi salatin ma'a alfi salamin alaika ya Rasulullah. Yang pertama ya Rasulullah. Alfi salatin ma'a alfi salamin alaika ya Habiballah. Alfu salatin ma'a alfi salamin alaika ya amina wahyillah. Kenapa Syekh amina wahyillah? Amin amina wahyillah. Amina wahyillah. Kenapa Syekh sholawat ini penting? Gitu ya. Kenapa sholawat itu penting? Jadi Imam Abdul Wahab Asy'arani pernah mengatakan, ya, seseorang yang hidup di masa di mana dia kebingungan mencari guru atau tidak ada sosok yang membimbing jiwa dan raganya. Kalau sahabat terdahulu niku kan dibimbing langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pasti benar kan nggih? Nggih, leres. Kalau Rasulullah pasti benar. Nah, terkadang beberapa orang itu tidak memiliki guru spiritual khusus yang membimbing jiwa dan raganya. Maka Imam Abdul Wahab Asy'arani mempunyai pendapat man lam yakun mursyidun yurshiduhu fassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yurshiduhu. Barang siapa yang tidak memiliki mursyid, guru yang membimbing jiwa dan raganya, maka sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membimbing jiwanya. Ada satu kisah yang diriwayatkan dari Imam Abdul Karim Ar-Rifai. Mudah-mudahan melalui kisah ini panjenengan ditakdir tiap tahun saged umroh insya Allah. Tiap tahun mudah-mudahan saged haji bersama keluarga insya Allah. Gitu nggih. Abdul Karim Ar-Rifai niku kerinduan dan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membuncah tinggi, sangat besar sekali. Sehingga satu ketika beliau itu saking kuatnya rasa rindu dan rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau niki kepingin ziarah makamipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita pada permulaan sekarang niki simulasi umroh, simulasi haji niku entah ziarah wali 5 atau ziarah wali 9, ya itu sebagai salah satu simulasi umroh dan haji insya Allah, gitu nggih. Dan tentu pun supe ziarah makam orang tua kita, gitu nggih. Mosok wali adu-adu diparani tapi wontone dhewe dan diparani. Pun ngantos kados mekaten. Tapi nggih, tiang sepah nggih, para wali, para alim ulama juga diziarahi tentunya. Nah, Abdul Karim Ar-Rifai ini kemudian melantunkan satu kasidah, ya, sama sholawat juga. Maka kekuatan sholawat niku luar biasa, ya, sholawat juga. Beliau melantunkan satu kasidah, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wahyana ibati fahadhihi daulatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kaitahdha biha syafati. Sambil baca salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, terus seperti itu sepanjang perjalanan menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Sepanjang perjalanan menuju kota Madinah Al-Munawwarah, ala munawwiriha afdhalus sholati wassalam. Nah, karena terus bersolawat, kemudian beliau secara langsung irtijalan langsung mengatakan wahadihi daulatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kaitahdha biha syafati. Artinya famdud yaminaka kaitahdha biha syafati niku mana Rasulullah, ulurkan tanganmu agar aku bisa mencium tanganmu. Ternyata ketika beliau sampai pada raudhah, pada makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdiri di depan pintu makam beliau, ada pintu yang langsung terbuka, tangan langsung keluar dari makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan langsung dicium oleh Abdul Karim Ar-Rifai. Barwakaipun sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Dan kisah ini bukan khayal, karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki kapan suwene, pasti nggih semuanya akan terjadi. Dan ini termasuk karomahnya beliau Imam Abdul Karim Ar-Rifai. Secara mutawatir sudah diriwayatkan dari masa ke masa nggih bahwasannya Imam Abdul Karim Ar-Rifai memang benar mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nggih. Pasca itu dilihat banyak orang seluruh kota Madinah, beliau tidak lantas terperdaya dengan kehebatannya atau anugerah yang dimilikinya. Lek saiki mungkin langsung ngenten, weh kilo aku selfie, kilo aku ndelok Kanjeng Nabi, kan ngonten. Langsung minta difoto dan lain sebagainya. Pasca mendapatkan anugerah seperti itu, Abdul Karim Ar-Rifai niku langsung pengumuman di hadapan orang-orang banyak, setiap orang yang sholat di Masjid Nabawi harus menginjakkan kakinya di atas leher saya. Jadi Abdul Karim Ar-Rifai ini langsung tidur terlentang ngontong di tengah pintu Masjid Nabawi. Pada saat itu tidak terlalu besar gitu nggih. Setiap yang lewat wajib menginjak lehernya Abdul Karim Ar-Rifai. Dia mengatakan seperti itu agar saya tidak sombong. Niku Imam Abdul Karim Ar-Rifai, Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nggih. Dalam kesempatan yang sama, namanya juga sholawat nggih ya, sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Di kota Damaskus, Suriah. Di kota Damaskus, Suriah, tempat para guru-guru kami napa niki jenenge tinggal di sana. Jadi memang kota Damaskus ini Masya Allah, selain Yaman Hadramaut yang penuh keberkahan, Rasulullah kan mendoakan dua tempat, barakallahu fi Syamina wa Yamanina, negara Syam dan negara Yaman Hadramaut. Di Syam niku kan para nabi banyak dimakamkan di sana. Salahuddin Al-Ayyubi dimakamkan di sana. Imam Nawawi yang punya banyak kitab, Riyadhus Shalihin, Arba'un Nawawi, Majmu' Syarah Muhadzab ila akhirih, semuanya dimakamkan di sana. Para wali-wali, para pembesar-pembesar nabi banyak yang ada di sana. Nah, pada satu ketika di pinggiran kota Damaskus, Suriah, niku ada beberapa kafilah yang mau berangkat ke kota Madinah dan Mekah Madinah untuk umroh dan haji tentunya. Oke. Lalu kemudian ada anak kecil, oke, ya mungkin usia 8 atau 9 tahun lah, ngoten, mengatakan kepada kafilah, wahai paman, aku ingin ikut bersama kalian, aku ingin ikut bersama rombongan. Kenapa kamu kok ingin ikut bersama kita? Karena aku sangat rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nggih, bocah niku tasih usia 8-9 tahun rindu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau sekarang sibuk lato-latoan ngenten, tak 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 ngenten. Nek bapake nggih punya lato-lato sendiri di tempat lain. Ngoten. Ya. Nah, pada saat itu si anak ini mengatakan kepada kafilah, saya ingin ikut bersama kalian wahai paman karena aku rindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten. Nah, tentu para pembesar kafilah niku kelompok melarang, jangan ikut. Nanti kamu merepotkan kita. Masih kecil soalnya. Karena apa, zaman dulu kalau dari negara Syam menuju Mekah Madinah niku perjalanan jalan kaki, wonten sing beto onta, wonten sing beto kuda, dan niku gantian, yang naik gantian karena jumlahnya terbatas kendaraan tersebut. Kalau ada anak kecil nanti merepotkan, nggak usah ikut, gitu nggih. Akhirnya kafilah pun berlalu, jalan. Nah, di tengah perjalanan istirahat, kemudian jalan lagi. Sesampainya di pinggiran kota Madinah Al-Munawwarah mereka istirahat. Mereka beristirahat. Nah, betapa kagetnya pembesar kafilah tadi niku, dia mendapati si anak kecil niku wau ternyata sudah bergabung bersama kafilah tadi. Loh,
Awakmu kan mang sing mang tak larang, kok saiki nang kene, piye carane? Kok iso tutuk kene? Gitu nggih. Kok seperti ini? Bagaimana caranya? Padahal tadi kamu sudah saya larang. Wahai paman, tadi ketika kalian berangkat, aku menyelinap di sebagian tas koper besar yang kalian bawa. Dados seniden, mlebu ngono ae. Nggih, seniden berhari-hari di situ, tidak makan, tidak minum, tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Lari alit, belum balik 8 sampai 9 tahun. Berhari-hari di situ karena perjalanannya berhari-hari. Loh, bukan itu yang membuat aku kagum. Yang membuat aku takjub bukan itu. Tapi bagaimana kamu bisa bertahan sekian lama gitu loh. Kok kamu bisa bertahan sekian lama gitu. Dia hanya mengatakan kerinduanku dan kecintaanku kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah melalaikan saya akan itu semua. Saya sudah gak mikir makan, gak mikir minum, gak mikir apa-apa karena apa sudah terkalahkan semua oleh cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, kemudian si anak tersebut tanya, wahai paman, ini sudah masuk batas kota Madinah nggih? Iya, kita sudah masuk batas kota Madinah. Nah, akhirnya si anak tersebut menangis, kemudian bertanya, apakah betul ini tanah kota Madinah, tanah yang pernah diinjak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Benar wahai anak kecil, ini adalah tanah Madinah Al-Munawwarah, tanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak tersebut mengambil tanah tersebut, dicium lalu pingsan dan ternyata sudah wafat. Intaqala ila rafiqil a'la. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, berdasarkan peraturan daerah setempat, orang yang non Madinah Al-Munawwarah niku nggak boleh dimakamkan di Madinah, gitu nggih. Masya Allah, kalau orang bisa meninggal di Mekah Madinah niku masya Allah nikmat yang sangat luar biasa. Nggih, 2 kota suci yang dimiliki oleh umat Islam yang tidak akan dimasuki Dajjal. Nah, akhirnya si anak ini dimakamkan di pinggiran luar kota Madinah, nggih, dimakamkan di sana. Lalu jamaah pun berlalu. Kemudian ziarah Nabi, kemudian melanjutkan ibadah-ibadah yang lain, nusuk dan lain sebagainya, lalu pulang. Nah, ketua kafilah ini ingat, oh iya, on arek cilik, ada anak kecil yang pernah kita makamkan karena menyelinap bareng rombongan tanpa izin, gitu nggih. Lalu meninggal karena napa niki jenenge excited kalau bahasa anak sekarang niku. Excited itu karena kaget, karena napa terkejut gitu nggih. Karena sudah sampai pada kota Madinah Al-Munawwarah, pasca mencium tanahnya Madinah Al-Munawwarah, dia langsung meninggal dunia. Oke, kita kunjungi makamnya. Nah, ternyata makam dari anak tersebut niku seakan-akan berangsur-angsur mendekati kota Madinah Al-Munawwarah sampai masuk batas kota Madinah Al-Munawwarah. Seakan-akan makam si anak ini ingin semakin mendekat kepada makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Okay. Akhirnya ketua kafilah ini pun menangis. Lalu dia bergumam di dalam dirinya, Masya Allah, masih kecil, belum balik, masih suci, masih bersih, meninggal di kota Al-Madinah Munawwarah, meninggal dalam keadaan rasa cinta yang sangat membuncah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Okay. Sementara aku yang katanya pembesar kafilah, ketua rombongan jamaah haji, ketua rombongan jamaah umroh, orang terpandang, ya gini-gini aja nasibnya. Akhirnya orang tersebut menulis biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa kita baca, yaitu Imam Ad-Dibai. Ngertos nggih maulid dibaan niku lho. Nggih, tiba. Nah, niku ketua kafilah yang ada di kisah tadi niku. Ternyata Imam
tibai. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Monggo kita baca lagi salawatnya tadi agar senantiasa mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Habiballah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya amina wahyillah. Pun satu sehot solawat sama seperti membaca 6 juta kali solawat. Kalau di total alfu alfi solatin 1 juta solawat, ma'a alfi alfi salamin 2 juta, alaika ya Rasulullah. Alfu alfi solatin pun pinten 3 juta, ma'a alfi alfi salamin 4 juta, alaika ya Habiballah. Alfu alfi solatin 5, ma'a alfi alfi salamin alaika ya amina wahyillah. Alaika ya amina wahyillah. Ya, alaika ya amina wahyillah. 6 juta kali solawat. Di mana pengamal solawat ini niku diamalkan sendiri oleh ibu dari yang mengijazahkan, Syekh Ali Al-Farruji. Beliau ulama dari Damaskus, Suriah. Ibunya itu senantiasa mengistiqomahkan baca niki, tiada hari tanpa bersolawat. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfu salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Habiballah. Alfu alfu salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya amina wahyillah. Ternyata pasca meninggal, ya pasca meninggal, pas meninggal dunia niku ketika dimakamkan sudah di napa niki jenenge kalau bahasa Jawanya niku diuruk. Napa bahasa Indonesia diuruk niku? Napa? Ditimbun, nggih ditimbun. Masya Allah, orang Malang kalah kota dengan orang Blitar. Ditimbun tanah, ya ditimbun tanah. Ternyata terdengar sholawat alfu alfi sholatin ma alfi alfi salamin dari dalam kubur. Masya Allah. Niki alamat husnul khotimah. Allahumma amin. Alamat husnul khotimah. Monggo dipun istiqomahkan. Terserah sehari sekali nggih monggo, sehari 5 kali nggih monggo, sehari 100 nggih monggo, sehari 1000 nggih monggo, terserah. Nggih. Daripada diem ngerasani tonggo nang ati bahaya. Nggih. Daripada diem ngerasani tonggo nang ati itu berbahaya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini tadi nukan kisah-kisah tok nggih ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat memang pusat perhatian kita sekarang terpusat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hadis yang termasuk dari hadis qudsi. Hadis qudsi itu lafalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan Al-Quran tapi hadis qudsi yang berbunyi uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin asyad. Aku cinta 3 orang, kata Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku cinta 3 orang, uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin asyad. Aku cinta 3 orang, tapi kecintaanku terhadap 3 orang yang lain jauh lebih besar. Aku tresno marang wong, tapi tresnoku marang wong telu sing liyane luwih besar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis qudsi. Tentu ini adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita semua mudah-mudahan termasuk dalam golongan ini insya Allah. Allahumma amin. Uhibbul faqiral mutawadi'a wa hubbi lil ghaniyil mutawadi'i asyad. Saya cinta, kata Allah Ta'ala, orang miskin yang tawadhu, tapi terhadap orang yang kaya mau tawadhu jauh lebih cinta. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Allah taala niku remen nggih marang tiyang ingkang miskin tapi tawadhu, mboten sombong. Gitu nggih. Miskin tapi tawadhu, hartanya enggak seberapa tapi dia tawadhu, rendah hati, mboten sombong. Tapi kalau ada orang banyak harta dan dia mau tawadhu, tentu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma mudah-mudahan masuk dalam golongan sing sugih plus tawadhu. Allahumma nggih sugih harta, nggih sugih hati insyaallah. Allahumma amin. Yang kedua, wa uhibbu syaikha at-ta'i'a wa hubbi lisyaikh wa hubbi lisyabbi ta'i'i asyad. Aku cinta orang lanjut usia yang ahli taat. Orang kalau sudah lanjut usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun niku kan pasti orientasi berpikirnya pasti nggih kepengin nang masjid, pokoknya anake saleh didongakno kan ngoten nggih. Nah, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten? Wa hubbi lisyabbit ta'i'i asyad. Tapi kecintaanku terhadap anak muda yang ahli taat jauh lebih besar. Kalau wonten tiang sepah orang tua lah. Tiang sudah lanjut usia, nggih, ahli taat niku biasa. Ya. Dan memang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Tapi kalau ada pemuda yang ahli ke masjid, ahli majelis ilmu, jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma mudah-mudahan panjenengan sedanten ingkang sampun lanjut usia ahli taat. Allahumma putra-putranipun, putra wayah panjenengan sedanten juga ahli taat sehingga semuanya dicintai oleh Allah dan Rasulnya insyaallah. Allahumma amin. Allahumma Masya Allah. Kalau orang sudah lanjut usia 40 sampai 50 tahun, Imam Al-Ghazali ini punya satu pendapat ya yang cukup serem juga kalau kita baca. Beliau mengatakan menjawazal arba'ina walam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ilan nar naudzubillah. Barang siapa yang sudah mencapai usia 40 tahun ke atas akan tetapi kebaikannya tidak bisa mengalahkan keburukannya, maka siap-siap ambil tiket ke neraka. Naudzubillah. 40 tahun, 50 tahun itu kan usia sudah sangat matang, wis gak wayahe sing aneh-aneh. Pun mikir anak, mikir keluarga, mikir keberlangsungan hidup itu bagaimana, akhirat dan lain sebagainya. Lah kok wonten tua-tua keladi, naudzubillah. Lah kok ada tua-tua niku kok suka napa niki jenenge hal-hal yang negatif, naudzubillah. Ya. Maka ini sangat berbahaya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan insyaallah dari berbagai macam sifat-sifat yang buruk. Allahumma. Nah, cara untuk agar kita niki kalau bahasa anak muda sekarang itu glow up, glowing ini apa sih? Glowing itu niki lah wajahnya cerah. Nah, nggih, panjenengan ngertos piyambak. Nggih, sing biasanya di foto asline ambek fotone seje niku lho. Ngoten? Ya, glow up. Ngoten nggih. Kalau kita ingin glow up di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Al-Ghazali caranya ada tiga. Dan caranya ini harus urut secara tiga-tiganya niki. Nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Caranya ada tiga. Dan sangat masyhur di kalangan kaum sufi. Yang pertama adalah dengan takholli. Takholli itu berasal dari kata khola. Khola niku sepi, kosong. Gitu ya. Kholi, kosong. Artinya apa? Takholli itu mengkosongkan diri dari berbagai macam sifat-sifat yang buruk. Mengkosongkan diri dari berbagai macam sifat-sifat yang buruk. Ngoten, wis diadohno wis. Ya Allah, aku biasa ben isuk blonjo nang pasar lho, mesti ngrasani iko. Ngono. Kadang gak ngrasani, fakta iku lho tuku mobil, halah paling kredit. Halah paling warisan wong tuane. Halah paling wos dan seterusnya. Naudzubillah. Ya. Nah,
cara agar glowing yang paling pertama ingin menghiasi diri itu nopo? Takhalli. Berbagai macam sifat-sifat yang buruk dihapuskan, dihilangkan dari diri. Nggak usah langsung kepingin lakoni apik terus, mboten. Tapi setidaknya hilangkan dulu penyakit hati, iri, dengki dan lain sebagainya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Karena apa? Untuk menjadi glow up di hadapan Allah Subhanahu wa taala niku butuh proses panjang, bukan hanya sehari 2 hari selesai mboten. Tapi butuh proses panjang. Langkah yang pertama takhalli, berarti napa? Mengkosongkan diri dari berbagai macam sifat yang buruk. Gitu nggih. Niki kalau boleh saya analogikakan, kados ibu-ibu atau mbak-mbak yang mau pakai make up. Nggih, mau pakai make up. Ngoten lho. Kalau orang mau pakai bedak, nggih, niku diberseni dhisik, apa langsung dibedaki tangi turu bedaan? Berseni dhisik, pakai cleanser dulu. Oh. Kalau kata ibu-ibu pakai cleanser dulu. Lah nek misalnya sik keringetan ngoten langsung dibedaki kan jerawatan akhirnya. Nggih toh? Nggih toh? Seperti itu. Nah, makanya takhalli, mengkosongkan diri dulu dari berbagai macam sifat-sifat yang buruk. Ngoten lho. Kalau ibarat istri panjenengan, bapak-bapak mau bedaan niku pakai cleanser dulu, cleanser. Boten vacuum cleaner nggih, cleanser. Cleanser itu apa sih? Pokoknya sing gawe ngresiki niki lah wajah, dibersihkan dulu. Ngoten nggih. Awake diresiki dhisik dari berbagai macam sifat-sifat yang buruk. Iri, dengki dan lain sebagainya. Baru menuju step berikutnya. Berikutnya niku napa? Tahalli. Ada takhalli yang pertama, tahalli yang kedua. Tahalli niku napa? Baru menghiasi diri dengan berbagai macam sifat-sifat yang baik, mulai sodako, mulai berkata jujur, mulai rendah hati dan lain sebagainya. Karena sudah kosong diri ini, akhirnya step berikutnya menghiasi diri, tahalli. Tahalli niku menghiasi diri. Kalau ibu-ibu tadi pertama stepnya niku pasti pakai cleanser dulu, gitu. Pun supe nopo leher sama tangan juga dibersihkan nggih, agar sini dan sini nggak beda warna. Kalau sini dan sini beda warna niku belang. Ngoten nggih. Ngoten. Nah, kalau sudah dibersihkan kemudian tahalli, menghiasi diri, baru dipedai. Nggih, sekedarnya mawon Bu nggih. Kalau wedaan pun mboten usah terlalu tebel 5 cm, 6 cm. Nanti malah kayak ondel-ondel gitu nggih. Ya, jadi dihiasi diri tersebut. Kalau sudah takhalli, mengkosongkan diri, membersihkan diri. Kalau sudah tahalli, menghiasi diri, nggih, baru tajalli. Tajalli niku istiqomah. Ya, istiqomah. Terus sadar, aku isok ngapiki awak, aku isok menghiasi awak, iku yo karena keutamaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki kabeh yo teko pangeran, aku duduk sapa-sapa, seperti itu. Istiqomah terus seperti itu. Orang kalau pengen cantik, nggih, pakai krim pagi, krim malam misalnya, ya, atau pakai bedak atau pakai cleanser niku wau, kan butuh istiqomah. Kan ngonten, ibu-ibu sama mbak-mbak kan nggak mungkin seumur hidup cuma wedaan sekali. Nggih, pasti butuh istiqomah. Nggih, agar suaminya betah di rumah. Makanya perlu 3 cara ini. Ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Takhalli mengkosongkan diri dari berbagai macam sifat-sifat yang buruk, tahalli menghiasi, tajalli istiqomah kemudian setelah itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena bagaimanapun keindahan itu juga satu keniscayaan gitu nggih. Kalau kita misalnya panjenengan bapak-bapak atau ibu-ibu atau mungkin yang masih muda gitu ya, terkadang seseorang itu kan, bukan terkadang, umumnya seseorang itu kan perempuan suka pada keindahan laki-laki, sing ganteng, sing bagus, niku yo disenengi kan gitu. Laki-laki juga demikian, seneng sing ayu, sing glowing dan lain sebagainya. Dan itu adalah satu hal yang manusiawi, gitu nggih. Bahkan Rasulullah juga mengatakan tungkahul mar'atu li arba'.
Wanita dinikah itu kan sebab karena 4 hal iki. Keindahannya, kemudian keindahannya, hartanya, nasabnya dan agamanya. Kemudian fadfar bidzatid dini taribat yadak. Cekelen agamane maka kamu akan beruntung, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, umumnya orang, entah bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, nggih, umumnya orang memahami hadis ini niku berarti sing nomor 1 ku kudu agamane. Leres mboten? Leres mboten? Berarti sing nomor 1 kudu agamane, kan ngonten. Berbeda dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Berbeda dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Justru Imam Ahmad bin Hambal niku tidak mengatakan demikian. Justru agama itu harus dinomor akhirkan. Yang nomor 1 apa? Napa? Yang nomor 1 apa? Cantiknya, gantengnya. Cantiknya, gantengnya itu harus nomor 1. Harus nomor 1. Kenapa demikian? Jadi gini, contoh nggih, contoh. Jenengan Mas paring asma sinten? Amin, usia berapa sekarang? 20. Nah, masih imut-imut 20 tahun. Ya, Amin 20 tahun. Nggih to? Amin 20 tahun. Amin 20 tahun matur teng kula. Pak Torik, mahasiswa sampean kan akeh karena saya ngajar di Unisma, dosen. Oh, akeh. Stok melimpah. Model spek berapa giga ada? Ada yang hafidhoh banyak. Ada yang apa itu namanya? Pinter baca kitab, hafal alfiyah banyak. Karena di Unisma juga ada pesantrennya. Kebetulan dalam ingkang ngasuh pesantrenipun, alhamdulillah. Nah, Amin kepingin menikah, gitu nggih, pengen nikah. Matur teng kula, ngonten, Pak, aku pengen rabi. Aku pengen rabi. Terus awakmu golek sing model piye? Nyari yang bagaimana? Kan gitu nggih. Saya tanya dong, spek kamu itu bagaimana? Gitu. Oke, Pak. Saya itu pokoknya apa iki jenenge? Yang penting agamanya. Oh, yang penting agamanya. Ngoten. Ya wis min, kilo. Ana santri. Santri ya jadi mahasiswi, ya hafidhoh, ya mondok, ya kuliah. Dan dia berada di tempat yang terjaga. Karena di Unisma niku nggih wonten asrama khusus untuk tahfidz Quran, khusus untuk napa niki jenenge yang ngaji kitab itu juga ada. Wis kilomin ana. Pun. Akhirnya tak duduno. Pak, lah kok ngene, Pak? Lho jarene penting agamane, gitu. Iki hafal Quran dan lain sebagainya. Pak, lah kok ngene, Pak? Ngono. Waduh. Antara wajah mbek tangan gak sinkron. Siapa yang kudunge, Pak? Ngono. Ya. Akhirnya apa? Saya tarik kesimpulan dia nolak. Nolaknya karena apa? Fisik nggih. Nolaknya karena fisik. Sakit, Mas, hatinya orang perempuan ditolak karena fisik itu, Mas. Gitu nggih. Pun akhirnya Amin sudah ngaji dan lain sebagainya, wis pinter saiki. Ngoten, wis pinter. Wis Pak, aku pokoknya golekno napa niki jenenge, golekno apa jenenge mahasiswi sing ayu, Pak. Oh, langsung sing ayu, Pak, pokoknya. Gitu. Dan aku nggak mau kejadian serupa terulang kembali. Masa muka sama telapak tangan nggak sinkron? Gitu ya. Saya nggak mau kejadian yang serupa itu terulang lagi, Pak. Ngonten. Akhirnya dia ya wis min tak golekno sing ayu. Wis kilomin tertarik dia. Cocok, Pak, cocok. Wis, cocok wis. Budal. Kalau bahasa Malang ladub. Budal, gitu nggih. Nah, langsung dia tanya, "Pak, agamanya gimana?" Agamanya gimana? Oh, iki ngene min bla 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 bla. Wis. Berarti Amin kalau cocok iya atau tidaknya memutuskan karena apa? Agama. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Berarti kalau dia mengiyakan karena agamanya. Kalau dia tidak mengiyakan berarti juga karena agamanya. Nah, perempuan ditolak karena fisik sama karena agama. Ya mending ditolak karena agama.
Sing lari cantik nu misale agamane gak cocok ambek Amin. Waduh, gak cocok ya, Dek, kita sudahi hubungan kita di sini. Gitu nggih. Karena Amin punya prinsip, aku tidak mau mencari yang sempurna, nanti aku akan kehilangan yang terbaik. Ya Min ya. Jangan mencari yang sempurna, nanti kehilangan yang terbaik. Seperti itu. Nah, kalau orang perempuannya tadi sudah kesemsem ke Amin, pasti ngomong, waduh, aku kok ditolak nggih. Ya wis, aku akan berbenah diri, agamaku akan aku benahi. Akhirnya yo jadi. Berarti nopo? Yang dijadikan tolak ukur utama dalam rangka menolak atau tidak menolak atau menerima niku adalah agama. Gitu loh. Adalah agama. Amin tadi tanya ke saya, Pak, golekno bojo, Pak. Pak, golekno bojo. Nggih, siap 86. Wis tak kei fotone. Ki lho. Ya wis Pak, siap. Iki cocok Pak fotone, glowing. Iki koyoke skincare-nya itu Natasha Care dan skincare-nya itu adalah Natasha Care, nggih, di mana biaya perawatan sebulan sekali niku cukup buat bapak-bapak beli rokok grosan niku 10. Waduh, bangkrut Amin iki kok iso. Bangkrut lama-lama kalau seperti ini. Wes, didudono fotone cocok, pas didudono realitane lho. Lah kok ngene, ternyata filter Instagramnya terlalu parah. Filter Instagramnya terlalu parah. Gitu. Sing nopo akhir asine bulet ditirusno. Kayak ngene ngono. Terus sing napa asline rada-rada sawo mateng akhirnya di model kaya orang Korea. Wah, macam-macam. Hidung niki lho nuwun sewu cingur, didawakno lho iso. Didawakno lho iso nggih. Jadi mboten usah operasi plastik, cukup hanya 1 menit cantik insyaallah. 1 menit ganteng insyaallah. Niku HP, Masya Allah. Nah, berarti yang dijadikan tolak ukur utama dalam rangka menerima atau menolak itu adalah agama, seperti itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, insya Allah anak-anak muda yang sekarang ikut bergabung di sini majelis ilmu termasuk dalam golongan wahubbi lisyabit ta'i'i asyad. Ya. Wa uhibbu yang kedua tadi napa? Wa uhibbu asyaikha at-ta'i'a. Wa hubbi lisyabit ta'i'i asyad. Aku cinta orang lanjut usia yang ahli taat. Namun aku lebih cinta terhadap anak muda yang ahli taat. Allahumma nggih. Anak muda sih enak-enak ngopi, enak-enak bengi malam mingguan dan lain sebagainya, hadir majelis ilmu, hadir ke masjid, jadi remaja masjid, luar biasa. Nggih, menantu idaman insyaallah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Monggo diwasmali sholawatnya. Alfu alfi sholatin ma'a alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi sholatin ma'a alfi salamin alaika ya Habiballah. Alfu alfi sholatin ma'a alfi salamin alaika ya amina wahyillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggih. Dalem niku Bu, Pak nuwun sewu, ketika ngaji seperti ini saya teringat dulu niku awal-awal masuk Malang niku ngaji Safinatun Najah, kitab fikih gitu nggih. Kitab fikih, pesertanya niku nggih bapak-bapak, ibu-ibu, ngonten ada beberapa dosen dari Brawijaya, ada dari UM, ada dari banyak kampus lah ngonten. Nggih bapak-bapak, ibu-ibu. Ada satu pasangan nopo bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak ini ku sampun usia 60 tahun. Istrinya niku kalau dilihat itu koyoknya 30 tahun deh. Sudah terpaut berapa tahun niku? Nggih. Jadi bapaknya usia 30 tahun, bojone ket lahir. Bojone kawit lahir. Ngoten. Kalau kemana-mana niku wis koyok niki, koyok bapak dan anak gitu ya. Padahal iku bojone. Ngoten.
Istiqomah ngaji luar biasa. Saya sangat apresiasi. Pertanyaannya nggih aneh-aneh ya tak ladeni kalau saya bisa. Sekali waktu niku pernah tanya. Pernah tanya istrinya gitu nggih. Bapak itu ngajeng, pokoknya itu ngajeng terus, istrinya di belakang. Ustadz saya mau tanya, tapi saya malu. Loh nggak apa-apa Bu. La haya fil ilm. Nggak boleh ada malu dalam ilmu. Rasulullah kalau menjelaskan sesuatu nggak dijelaskan. Sayyidah Aisyah kalau menjelaskan bagaimana beliau ketika berinteraksi dengan Rasulullah di rumah itu juga nggak ada malu karena ini ilmu gitu nggih. Wis monggo tanya Bu. Niku ngapunten. Misalnya ada orang, misalnya ada orang laki-laki terus usianya 60 tahun. Kalau langsung yang bapaknya paling iki paling bapaknya kan gitu nggih. Niku Ustadz nggak sengaja meminum ASI istrinya, nggak sengaja minum ASI istrinya. Apakah itu bisa dianggap anak rodok, anak susu dari istrinya, gitu nggih? Anak susu dari istrinya. Niku saya lihat bapak ingin misalnya. Apakah itu bisa dianggap rodok anak susuan gitu nggih? Wah wis. Kula nggih tanglet balik. Bu, tenan lho nggih, tenan. Sama tak kok curhat. Samantanya apa curhat? Gitu. Ya wis pokoknya gitu Ustaz. Ngoten. Pokoknya gitu Ustaz. Akhirnya saya jelaskan, nggih. Jadi hukum rodok, hukum saudara sepersusuan, anak sepersusuan di dalam fikih itu syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua, gitu nggih. Yang pertama dunal haulain. Yang pertama niku dunal haulain. Anaknya niku di bawah usia 2 tahun, nggih. Anaknya itu di bawah usia 2 tahun. Yang kedua, ya rodoknya ini, air tegukan susunya ini setidaknya 5 atau 7 tegukan baru bisa dianggap rodok gitu nggih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, lek bayinya brengosen, lek bayinya jenggoten, mendem gak apa-apa Bu. Sampai mendem gak apa-apa wis. Ngono akhirnya. Waduh seneng sekali itu dia, langsung ngene ngene tok wis. Kukur-kukur pokoke ngoten. Shallallahu Nabi Muhammad. Nah, kenapa saya ingat ini? Saya teringat wa uhibbu asyaykha atau ya, yang seperti ini sudah 60 tahun mau ngaji, masih mau belajar caranya wudu, masih mau belajar caranya sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, fikih pernikahan dan lain sebagainya. Perlu diapresiasi yang sangat luar biasa gitu nggih. Karena sudah lanjut usia tapi tetap ahli taat dan cinta ilmu, ngoten lho. Nggih. Uhibbu salasan wa hubbi li salasin asyad. Aku cinta 3 orang, tapi kecintaanku terhadap 3 orang yang lain lebih besar. Yang pertama tadi, uhibbul faqirul mutawadhi'a wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi'i asyad. Aku cinta orang fakir yang tawadhu. Akan tetapi terhadap orang kaya yang mau tawadhu, cintaku jauh lebih besar. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa uhibbu asyaykha at-ta'i'a wa hubbi lisyabit ta'i'i asyad. Aku cinta orang lanjut usia, kata Allah taala, yang ahli taat. Akan tetapi aku lebih cinta terhadap anak muda yang ahli taat. Niku yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa uhibbu al-ghaniyal karim. Yang ketiga sekarang, aku cinta orang kaya yang dermawan. Nggih, soge akeh duwite, loman. Wah, dicintai banyak orang insyaallah. Karena dalam Al-Qur'an itu wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah dengan hartamu dan jiwa ragamu. Yang pertama harta. Nggih, yang pertama harta. Karena apa? Kebanyakan orang itu agak sulit kalau diminta hartanya. Gitu. Wis aku ojo urun duwe ae, tenaga wis tak rewangi-rewang setengah menit ae. Setengah menit aja, kan seperti itu. Karena apa? Orang lebih berat mengeluarkan harta daripada tenaga akhirnya. Seperti itu. Makanya kata Allah Ta'ala, wa uhibbu al-ghaniyal karim. Aku cinta orang kaya yang ahli dermawan, ahli sodako. Wa hubbi lil faqiril karimi asyad.
Akan tetapi kecintaanku kepada orang miskin yang dermawan jauh lebih besar. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau orang kaya banyak uang dermawan niku wajar dan memang harusnya gitu. Gitu nggih. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya insyaallah. Tapi kalau ada orang yang pas-pasan ekonomi sulit ngonten nggih, akan tetapi dia itu tetap loman, ngaji tetap nggawa teko omah bungkusan 5. Ngaji tetap nggawa teko omah bungkusan 10, 20 dan seterusnya. Itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk makom mahbubiyah insyaallah. Allahumma derajat mencintai itu ada 2. Ada derajat mahabbah, ada derajat mahbubiyah. Kalau mahabbah niku kita mencintai, terlepas dari terbalas atau tidak cintanya. Tapi kalau derajat mahbubiyah mencintai dan dicintai. Gitu nggih. Mencintai dan dicintai. Insya Allah 3 golongan ini masuk dalam derajat mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amin, halo amin ya, aja adolanan HP dhewe. Karena ya ketika orang mencintai terus nggak terbalaskan cintanya itu sakit gini mboten. Cinta bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan tuh nggak enak kecuali satu pas terbangan nih loh, enak ngene tok. Tapi nek bertepuk sebelah tangan karena cintanya nggak terbalaskan, waduh sakitnya tuh di sini. Ngonten nggih, sakitnya tuh di sini. Ngonten. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, niki saya selesaikan hadisnya, tinggal sedikit potongan, kemudian setelah itu kita akhiri insyaallah. Uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin asyad. Aku cinta 3 orang, akan tetapi terhadap 3 orang yang lain aku jauh lebih cinta. Uhibbu al-faqir al-mutawadi' wa hubbi lil ghaniyil mutawadi'i asyad. Aku cinta orang fakir yang tawadhu, tapi terhadap orang kaya yang mau tawadhu jauh lebih cinta, kata Allah taala. Yang kedua, wa uhibbu asyaykhat ta'i'a wa hubbi lisyabit ta'i'i asyad. Aku cinta terhadap orang lanjut usia yang ahli taat, tapi terhadap anak muda yang ahli taat aku jauh lebih cinta. Ngoten nggih. Yang ketiga, wa uhibbul ghaniyal karim wa hubbi lil faqiril karimi asyad. Aku cinta orang yang kaya plus dermawan, tapi terhadap orang miskin yang dermawan aku jauh lebih cinta. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kelengkapnya hadis niki sebelum kita akhiri. Gitu nggih. Wa ubghidu salasan wa bughdi li salasin asyad. Kata Allah taala, aku benci 3 orang, tapi kebencianku terhadap 3 orang yang lain jauh lebih besar. Tadi masalah cinta, saiki masalah benci. Gitu nggih. Ya benci dan cinta itu tipis-tipis. Tipis-tipis. Ngoten. Kadang orang ahli maksiat kemudian apa niki jenenge menjadi wali Allah, kekasih Allah juga bisa. Wali Allah langsung berbalik 180 derajat jadi ahli maksiat juga bisa. Insya Allah kita dalam golongan orang-orang yang soleh solihah insya Allah. Allahumma amin. Kata Allah Ta'ala, wa ubghidu thalathan wa bughdi li thalathin asyad. Aku benci 3 orang, tapi kebencianku terhadap 3 orang yang lain jauh lebih parah, jauh lebih besar. Ubghidul ghaniyal mutakabbir wa bughdi lil faqiril mutakabbiri asyad. Aku benci orang kaya yang sombong. Soge sombong. Masih akeh, wah ngene-ngene akhirnya. Masih akeh sampai ngene-ngene tok gitu. Lek ibu-ibu biasa pamer emas, nek bapak-bapak pamer mobil biasa gitu. Enak ya saiki bensin larang ya. Iya iku mau Fortunerku. Wah wis ngono iku akhirnya. Mobil-mobil ngono iku. Kata Allah Taala, ubghidul ghaniyal faqir. Ubghidul ghaniyal mutakabbir wa bughdi lil faqiril mutakabbiri asyad. Aku benci orang kaya yang sombong, tapi kebencianku terhadap orang miskin yang sombong jauh lebih besar. Miskin sombong, waduh. Wassalam iki. Gitu nggih. Niki lho Pak wonten zakat saking napa niki jenenge lembaga infak sedekah Masjid Miftahul Jannah wonten. Gak, wah aku iki ya apa-apa iki sesuk nyambut gawe. Waduh, sombong akhirnya. Padahal ya memang termasuk niki napa niki jenenge Golkar, golongan kari rabi.
Golongan kari rabi, golongan kari harta dan lain sebagainya. Ngoten, wis jomblo, ngenes, gak duwe dhuwit pisan. Tapi sombong. Waduh, luar biasa. Nggih. Nah, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ubghidu syabbal asiya wa bughdi li syaikhil asi asyad. Aku benci anak muda yang ahli maksiat. Tapi kebencianku terhadap orang lanjut usia yang ahli maksiat jauh lebih besar. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Wonten lare nom-noman, naudzubillah, ngombe, wis mau 5 pokoknya wis. Dilakoni kabeh istiqomah. Ya muslim STMJ. Salat terus maksiat jalan. Gini. STMJ salat terus maksiat jalan, bukan sudah tua masih jomblo ya. Salat terus maksiat jalan. Waduh, lek arek enom dibenci pangeran, tapi nek ono sing 40 tahun ke atas si ahli maksiat naudzubillah jauh lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ngoten. Ubghidul ghaniyal mutakabbira wa bughdi lil faqiril mutakabbiri asyad. Aku benci orang kaya yang takabur, tapi kebencianku terhadap orang miskin yang takabur jauh lebih besar. Wa ubghidu asyabbal asi wa bughdi lisyaikhil asi asyad. Aku benci anak muda yang ahli maksiat, tapi kebencianku terhadap orang tua yang ahli maksiat jauh lebih besar. Yang terakhir, wa ubghidu al faqir al bakhil. Aku benci rakyat jelata, nggih, romusa, rombongan muka susah, ngoten. Aku benci rakyat jelata, orang miskin yang bakhil. Miskin bakhil niku dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bughdi lil ghaniyil bakhili asyad. Tapi ono sing luwih parah maneh. Sugih medhit. Waduh, sugih medhit. Orang kaya banyak harta, hartanya cukup, bahkan lebih untuk dimakan sehari, tapi medhite gak karuan. Waduh, luar biasa medhite. Ngoten. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendengar dan patuh terhadap perintah-perintahnya, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam kebenaran. Seluruh hajat kita dunia akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya.